The reading of the Word of God for the sermon today is taken from John chapter 14, verse 1 to 8. We now already in chapter 14. Kita telah masuk di pasal yang ke-15 dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. John 15 verse 1 to 8. Let us read the word of God. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 verse 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads, and those who listen and obey the word of God. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca dan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada hari Tuhan ini adalah seperti yang dikatakan di ayat 1. Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur. Ada 3 poin seperti dalam buletin ditulis, Bapakku penguasanya, kamu ranting-rantingnya, kamu harus berbuah banyak. The theme for the sermon today, as it is written in John chapter 15 verse 1, Jesus says, I am the true vine. And the points, number 1, my Father is the one who look after the vine, and you are the branches. And the last one, you must
bear a lot of fruit. Saudara, minggu yang lalu kita belajar dari kitab Yohanes pasal 14 bagian yang terakhir, di mana kita belajar tentang percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap dan dihukum, dicambuk, dan tentu akan disalibkan dan mati. Seperti yang sudah kita belajar bersama-sama, konteksnya yaitu adalah kata-kata Tuhan Yesus yang terakhir di minggu terakhir. Dan the core, poin paling utama dari kata-kata terakhirnya itu adalah bahwa dia begitu mengasihi mereka. Bahkan dikatakan dalam pasal yang ke-13 bahwa dia mengasihi mereka sampai akhir, selama-lamanya. In order to understand the chapter 15 now, we should go back to chapter 13 and 14. And the core point of the speech and teach of our Lord Jesus Christ to His disciples is that He loves them so deep until the end. And the proof of His love, you learned last week that He said, I give the Holy Spirit to you to stay, to abide in you forever. And I give my word, which is the word of the Father, as great gift for you. And I myself give my peace, which is myself. We learned last week. Those extraordinary love of Jesus to the disciples, of course to us as well. Seperti minggu lalu, saudara-saudara, kita belajar dalamnya cinta kasih Tuhan yang saya ungkapkan, extraordinary cinta Tuhan. Cinta kasih yang luar biasa besarnya, yang tidak bisa dibandingkan dengan emas atau perak atau diamond atau intan atau apapun yang paling berharga di dunia ini. Nothing can be compared with that great gifts of Jesus to His disciples and to us, which is the gift of Himself, the gift of Holy Spirit, and the gift of the Father. Pemberian bukti cinta kasih Tuhan Yesus yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, baik emas yang dicari oleh manusia, ataupun uang, ataupun harta benda yang bersifat material dan fana, ataupun mutiara, ataupun intan, berlian yang begitu mahal, tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena pemberian sebagai bukti Allah yang Tuhan Yesus kasih itu adalah dirinya sendiri. Cintanya, damainya yang kita butuhkan. Bapanya, yaitu Allah kita. Dan Roh Kudus yang adalah guru batin yang diam dalam kita. Amazing, wonderful. And you have to say, wow. Kita harus katakan, wow. Tidak ada satu orang di dunia pun yang begitu sayang kita yang bisa kasih pemberian seperti itu. Ayah kita, ibu kita, teman kita, siapa saja, kakak, adik kita, keluarga kita, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan hadiah pemberian yang begitu luar biasa, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. We cannot describe with our words this great, extraordinary gift of our Lord Jesus Christ for us. That God, Father, Son, and Holy Spirit is willing to dwell and stay in us. Nah saudara, setelah kita pahami ini dengan baik,
bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi murid-muridnya, begitu mengasihi saudara dan saya, dan mau tinggal dalam kita, yang tidak membiarkan kita seperti orphanage atau yatim piatu. Karena Bapa mau tinggal dalam kita, Roh Kudus mau tinggal dalam kita, Tuhan Yesus mau tinggal dalam kita, dan memberikan begitu banyak pemberian-pemberian yang tidak bisa kita ungkapkan. Dan dia tidak berhenti di situ. Dia lanjut pasal 15. Our Lord Jesus Christ did not stop with his amazing, lovable speech, comfort, deep comfort speech, amazing speech that he has given them. And now he continued in chapter 15. He said, I am the true vine. Akulah pokok anggur yang benar. Kenapa dia omong begini? Karena dia mau supaya mereka mengerti bahwa dia itu adalah sumbernya. Dia itu adalah pokoknya. Dan ilustrasi, kiasan yang dia pakai ini sebenarnya gampang bagi murid-muridnya untuk paham. Karena di Israel itu, anggur itu di mana-mana. It's amazing, wonderful illustration that our Lord Jesus Christ gives. Because you can see the vine everywhere in Israel. So it's actually simple illustration to help them to understand that He is the true one, the main one. And you can only grow if you stay, abide in Him. Dia mengambil ilustrasi pokok anggur itu, dan orang-orang Israel mengerti karena banyak sekali itu anggur di sana, toh. Jadi mereka mengerti, lihat anggur, oh anggur itu gitu. Ada semacam batangnya bertumbuh, kemudian cabang-cabang ke sini sana. Dia mau kasih tahu bahwa kalau kamu lihat ini anggur, dan kamu lihat cabang-cabangnya itu, cabang-cabangnya itu tidak akan bisa hasilkan buah kalau tidak melekat di dalam saya. Ilustrasi ini, saudara, mau menunjukkan pentingnya unification, pentingnya kesatuan, pentingnya ada di dalam Dia, pentingnya tentu percaya padanya. Itu tujuan. So the point of this illustration or analogy for the disciples and also for you and me, that you must abide, be connected in Him, which is true faith. You must believe in Him. Itu maksudnya. If you go back to chapter 14, he said, you must believe and obey. Jadi tujuan Tuhan Yesus kasih ilustrasi ini ya tidak lain yaitu harus percaya kepada Dia, harus dengar firman-Nya, dan harus taat firman-Nya. Dia mau supaya mereka melekat kepada-Nya. He wants them to be tight, connected strongly into Him. This is amazing illustration, isn't it? Jadi saudara, dengan ilustrasi ini Tuhan Yesus mau katakan kepada murid-muridnya, saya ini akan mati sebentar lagi. Tapi meskipun demikian, kamu tidak boleh terlepas dari saya. I'm going to die, but you should not be separated from me.
You should not be away from me. You need me. Engkau membutuhkan saya. Engkau tetap harus percaya saya. Meskipun sebentar engkau melihat orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi datang menangkap saya dan memukul saya dan saya akan mati. You stay strong. Even though those leaders are going to catch me and persecute me and even put me into the cross, on the cross. Jadi tujuan Tuhan Yesus adalah mereka harus tetap setia, percaya, dekat, berkoneksi dengan Tuhan Yesus. Saya tatkala membaca ini firman saudara, saya pikir, wow, Tuhan Yesus ini betul-betul concern, betul-betul perhatikan, betul-betul sayang murid-murid. Dan tentu kita juga. You see the deep love of Jesus for them. And then another thing that I like to share with you, you can see that expression that we have been learned again and again and again and again, and emphasize that He is God by the expression I am, ego eimi. That is the expression that emphasizes that He is Yahweh. I am who I am, as it mentioned in Exodus chapter 14, verse 1 to 3. Exodus 3, verse 14. That's expression mentioned in the Old Testament. Itu ungkapan dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Itu bicara tentang ungkapan aku adalah, I am, ego eimi. Ini dipakai lagi di sini. Jadi dia bilang, saya ini akan mati secara manusia. Tapi ingat, saya adalah Yahweh. Luar biasa ya. Saya yang bilang, ego eimi, I am. Aku adalah. Dan itu diungkapkan 2 kali dalam teks kita. 2 times he said, I am. Aku adalah, aku adalah, aku adalah itu. Menggarisbawahi keilahiannya, emphasizes His divine, that He is the true God. Jadi saudara, murid-murid itu betul-betul tertolong sekali. Jadi kita harus mengerti teks ini dengan kacamata konteks waktu itu. You must understand this text through the context at that time. The purpose of our Lord Jesus Christ to tell them to be together with Him, to be connected with Him, and to see that He is not only man, but yes, He is true God. Jadi mau katakan bahwa saya ini adalah manusia yang kamu lihat, tapi saya ini ego eimi, saya ini Yahweh. Dan makanya kamu harus dekat dengan saya. Because I am God, you must be connected to me. Harus dekat dengan saya. Dan dia bilang apa? Kamu dekat dengan saya, tidak saja dekat dengan saya, tapi kamu dekat dengan saya, kamu juga dekat dengan Bapa. Karena Bapa adalah pengusahanya. Yang mengusahakan itu, kebun itu, anggur itu Bapa saya. You must come close and abide with me, because I'm God. But remember, the Father is also the one who also look after the vine. Jadi dekat dengan Tuhan Yesus bersama itu dekat dengan Bapa. Dekat dengan Tuhan Yesus, Bapa juga yang usaha itu. Amazing, isn't it? So you are close to the Jesus, but also the Father also look after you. Saya kira ini luar biasa. Kita harus bertumbuh, kita harus berbuah. Tapi buah kita itu bukan dari kita saja, karena buah itu ada di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus. Tapi buah itu ada juga karena Bapa. Jadi pengajaran Tuhan Yesus ini menurut saya sangat berpusat pada Allah. Ini yang bahasa tingginya namanya
theocentric teaching and preaching. Dalam bahasa in English, this is a very nice expression. Explain about Jesus' teaching that this is very centered on God. Theocentric teaching. Pusatnya kepada Tuhan Yesus, pusatnya kepada Bapa, pusatnya ke Roh Kudus kembali. Jadi sangat connect, sangat dalam hubungan itu. Saya adalah pohon anggur, Bapa adalah pengusahanya. Artinya saya dan Bapa ini satu. Tentu dengan Roh Kudus juga, karena di bagian sebelum kan sudah bilang bahwa saya kasih kamu Roh Kudus. Jadi saya menolong kamu, Bapa menolong kamu, Roh Kudus juga menolong kamu. Masa tidak bisa berbuat gimana? You abide with me, I am helping you because I am the true one. The Father helps you, and the Holy Spirit also help you. There is no any God that can do like this but our God. That's that. Tidak ada satu Allah yang bisa buat seperti begini. Yaitu Allah yang mau menolong, Allah yang mau tinggal, Allah yang mau bekerja. Makanya dalam ekspresi saya minggu lalu itu, selain Bapa dan Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang diam dalam kita itu sebagai guru batin. You got the Father who is in you, Jesus who is in you, but the Holy Spirit also who is in you as your innermost teacher. Amazing, isn't it? Your parents cannot stay like the Father and the Holy Spirit and Jesus. Orang tua kita yang sayang kita pun tidak bisa ada dalam kita, tidak bisa tinggal seperti begitu. Siapapun yang paling mengasihi kita, suami, istri, calon suami, bilang I love you, I love you, I love you, tapi tidak bisa sama dengan the deep love of God yang ada di dalam kita itu. Makanya ilustrasi yang dia katakan, Bapa itu adalah pengusahanya. Itu berarti Bapa itu ambil inisiatif, Bapa itu action, Bapa itu perhatikan, Bapa itu melaksanakan hal yang banyak agar supaya bisa berbuah. Masa ada pengusaha yang tidak melihat kebunnya gimana? Tidak bisa. Setiap pengusaha dia akan berpikir supaya kebunnya berhasil, dong. Itu manusia. Dia akan mencari pupuk, dia akan membersihkan, dia akan menyiram, dia akan datang dan pegang-pegang dan kasih naik, kasih turun, ya kan? Dia akan mengambil waktunya, dia akan berpikir, dia akan berencana, dan dia akan action, dia akan spending waktunya dibuang begitu banyak agar kebunnya itu berhasil. Itu pengusaha. Kecuali pengusaha itu yang abal-abal. Artinya bukan pengusaha, ya dia buang-buang saja, dia tidak perhatikan. Tapi tatkala Tuhan Yesus gunakan kata pengusaha, dia yang usaha, Bapa yang usaha. Nah, ini Allah yang usaha ini. Jadi Allah itu sekaligus Bapa itu, dia memperhatikan saudara dan saya. Dia memperhatikan murid-murid itu. Dia akan berusaha supaya anggur itu berbuah. If you are the owner of the garden, you must take time. You must spending time. You must think, take initiative, cleaning, watering, etc., etc., so that the vine may grow and bear fruit. That is the work of the Father. Itu kerjanya Bapa kita itu, saudara. Jadi saudara nih, saudara jangan pikir saudara sendiri-sendiri saja.
kita yang ada dalam Tuhan Yesus itu, kita ini percaya, kita itu dengar firman, tapi Bapa juga kerja dalam kita. Kan luar biasa toh? Isn't that amazing? Saudara. Makanya dikatakan Bapakku pengusahanya, yaitu Bapak itu juga yang mengambil inisiatif, yang bertanggung jawab juga, yang punya hati. Saudara, menurut saya, kalau saudara mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, harusnya saudara katakan, wow, I'm not alone. Wow, I'm being looked after. Wow, Father looks after me. Jesus looks after me. Holy Spirit looks after me. Itu yang harus kita katakan. Tatkala Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur, kamu cabangnya, Bapa pengusahanya. Menurut saya itu that's very good news. That is a very good news. Berita sukacita yang paling indah bagi saudara dan saya, dan tentu bagi murid-murid. Kenapa? Karena Bapa jaga, Bapa pelihara, Bapa perhatikan, Bapa buat supaya kita bisa bertumbuh. Bapa angkat kita tatkala kita jatuh. Bapa hibur kita tatkala kita sedih dan berduka. Bapa kasih jalan keluar kepada kita tatkala kita dapat masalah. Bapa membuka jalan-jalan tatkala jalan kita tertutup. Itu yang dimaksud Bapa adalah pengusahanya. Karena tidak ada orang yang berusaha yang tidak perhatikan tanamannya. Saya adalah pokok anggur, kamu ada dalam saya, Bapa perhatikan. Itu berarti kalau ada hama-hama yang datang menyerang pokok anggur itu, Bapa akan cegah juga. Ya kan? Kan ilustrasinya begitu. Berarti setiap jaring yang ada dalam pokok anggur itu akan dijaga, dipelihara, dibantu oleh Bapa lewat Roh Kudus dan firman. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? You harus ada di dalam aku. Dan tatkala engkau ada dalam aku ada di dalam engkau. Ini ilustrasi yang saya amazing lagi. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau beda, kalau datang hanya kita saja di situ hilang, tidak. Tapi ini dia bilang engkau ada dalam aku, maka kalau saya pokoknya, maka saya ini akan memberikan zat-zat yang bergizi itu kepadamu. You must be in me so that the vitamin, everything that from me, I will give you. So that you can bear fruit. Jadi saudara, kata-kata Tuhan Yesus ini penting. Tidak bisa kalau kita di luar Tuhan Yesus. Tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah kalau di luar Tuhan Yesus. Makanya tadi dikatakan dalam ayat selanjutnya, kalau kamu di luar aku, kamu tidak bisa berbuah. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Ini kerjanya Bapa, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggal di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Verse 4. You must be in me and I am in you. Because I am the true vine. Aku adalah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi kalau kita kembali kepada chapter sebelum pasal 14 itu, I love you, I give you the Father, I give you the Word of God, I give you the peace, I give you the Holy Spirit, I give everything to you, which is myself, I'm God, I give to you.
That because I love you, you must love me back. You must love me back. How you love me? You stay, you stick with me. If you stick with me, I'm stick with you. If you are in me, I am in you. That means everything that I have, I will give you. Kalau engkau ada di dalam saya ada di dalam engkau. Ini luar biasa, saudara. Ini adalah ungkapan cinta kasih yang sangat dalam. Kalau ungkapan-ungkapan romantis orang saling jatuh cinta itu biasanya itu hanya ada di feeling dan otak saja. Tapi yang Tuhan Yesus omong ini lebih dari itu. Yang harus kita belajar arti cinta yang dalam itu di sini. Yaitu ada di dalam dia seperti ada di dalam caring dan pokok anggur. Itu berarti kita sebagai cabangnya itu tidak bisa buat apa-apa tanpa pokok itu. Dan kalau kita di luar, ya memang tidak bisa berbuat. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu ini sudah bersih. Kamu ini sudah ada dalam aku. Karena firman yang saya omong itu, firman yang saya ajar itu, kamu sudah percaya kepadaku. Sekarang tinggal saja kamu stick dengan saya. Meskipun sebentar akan mengalami berbagai macam kesulitan oleh karena Tuhan Yesus akan ditangkap dan akan disalibkan. Tapi kalau kamu stick dengan saya, kamu abide di dalam saya, kamu tinggal dengan saya, aku ada dalam kamu, kamu akan berbuah. Kita harus menyadari bahwa kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita harus bersyukur bahwa dengan ilustrasi ini kita tidak bisa ada di luar Tuhan Yesus. We must stay abide in Him. We must believe in Him. We must have connection with Him. We must pray. We must read His word. We must have intimate connection. And that's the proof of love. Why? Because I'm not only man. I am, ego eimi, he said. Itu dalam konteksnya itu 2 kali dia omong itu. Kamu ada dalam saya ini bukan karena saya manusia saja. Ego eimi, I am who I am. Itu adalah Yahweh itu, nama Yahweh itu. Karena saya ego eimi, kamu harus stick dengan saya. Karena saya Yahweh, kamu harus dengan saya. Ayat 5, ayat 1 dia bilang, akulah pokok anggur, akulah pokok anggur. Ayat 1, akulah pokok anggur. Ayat 5, akulah pokok anggur. Akulah. Itu ya ego ini. Itulah akulah Allah itu. Jadi kamu stick di dalam saya, kamu ada di dalam saya itu. Kamu akan berbuah karena saya itu Allah. Because I'm God, then you must stick with me as the branches. So then you can bear fruit. Jadi saudara, poin yang terakhir ini, supaya bisa berbuah banyak, supaya bisa memuliakan Tuhan, kuncinya itu yaitu harus ada di dalam Tuhan Yesus. Itu pengajaran utama dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Di luar Tuhan Yesus pasti akan kering. Di luar Tuhan Yesus tidak akan berbuah dan Bapa akan potong itu. Nah, kita bersyukur kok kita punya Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Bapa memberikan iman. Kita bersyukur karena kita dapat Roh Kudus. Kita bersyukur bahwa kita dapat firman. Karena dari firman Bapa, oleh Bapa, oleh Roh Kudus, oleh iman, maka kita bisa berbuah banyak.
Buah-buah banyak itu hanya bisa bertumbuh jikalau kita ada di dalam Dia. Kalau kita jauh dari Dia, kita tidak bisa bertumbuh. Kalau kita tidak dekat dengan Dia, kita tidak bisa berbuah. Kalau kita tidak dengar the innermost teacher, which is the Holy Spirit that dwells in you and me, we cannot bear fruit. If we don't listen to the Word of God, we cannot bear fruit. If we don't have the connection with Jesus and Father, we cannot bear fruit. Hanya bisa berbuah banyak kalau kita ada dalam Tuhan, kalau kita tinggal dalam Dia. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ayat 6, you can see the verse 6. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu konsekuensi ada di luar Dia. As the consequences of being outside of Jesus. If you don't believe in Jesus, well, be burned. But praise God, you are in Him. And because you are in Him, you must stay connection with Him and let the Holy Spirit helps you and let the Word of God helps you. Let God that dwells in you help you that you and me can bear a lot of fruits for God's glory. Itu tujuannya sih. Itu tujuan terakhir. Kalau dekat dengan Dia, pasti berbuah. Dan kalau buah yang lebat itu, Tuhan akan dimuliakan. Dan buah kita tidak lain. Buah-buah roh itu, kita akan menunjukkan cinta kasih kepada orang lain dan Tuhan. Ada damai, ada sukacita, ada kerendahan hati, ada kebaikan, ada lemah lembut, ada kemurahan, ada kontrol diri. You have everything. You can bear fruit with joy and peace and love and goodness and gentleness and all the fruits of the Holy Spirit, including humbleness as well as the self-control. So wherever you are, you bring fruit. Di mana saja saudara saya ada, karena kita ada dalam Tuhan, Tuhan akan membuat kita berbuah-buah dan orang akan memuliakan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Itu tujuan Tuhan Yesus pada akhir hidupnya. Dia bilang, I'm dying anyway as human being, but you must bear fruit, because that is the way you show your love to me. I love you forever, you must love me forever. Karena aku mencintai kamu selama-lamanya dan telah memberikan semua bagimu, engkau juga harus berikan. Semua yang engkau punya itu untuk kemuliaan Bapa. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. People will see that you are my disciples because you are in me and you bear a lot of fruits for God's glory. Itu yang kita sebut soli deo gloria. Dengan banyak buah, soli deo. Dengan banyak hidup yang penuh dengan buah-buah Roh Kudus, soli deo. Saudara boleh katakan dengan saya sama-sama apa? Soli deo gloria. Sekali lagi, soli deo gloria. Segala pujian untuk Tuhan lewat hidup kita. Amin.